Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pendalaman bioteknologi konvensional, mengenal antibiotik Sob. Sobat Biota tahu gak nih, pada tanggal 18 sampai tanggal 24 November 2019, itu dijadikan sebagai Pekan Kesadaran Antibiotik Dunia. Nah, di dalamnya, Pekan Kesadaran Antibiotik Dunia ini itu untuk mengedukasi secara global atau memberitahu kepada seluruh masyarakat dunia tentang penggunaan antibiotik yang seharusnya Sob. Karena nih Sob, ternyata masih banyak anggapan bahwa antibiotik adalah obat sakti untuk berbagai penyakit. Padahal, pada kenyataannya itu, hanya beberapa persen saja penyakit yang bisa ditangani oleh antibiotik. Sisanya atau selebihnya itu tidak memerlukan antibiotik sebagai obatnya. Salah satu contohnya adalah flu. Nah, saat kita flu, dokter tidak akan memberikan antibiotik kepada kita ya. Kenapa? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu antibiotik. Nah, jadi Sob, antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan mikroorganisme ataupun secara sintetik, yang dimana dapat membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan dari bakteri Sob. Nah, dari pengertian ini sudah jelas ya, bahwa antibiotik itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Sob. Nah, dan uniknya lagi nih, antibiotik itu termasuk ke dalam contoh produk bioteknologi Sob. Oke, jadi antibiotik itu pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang ahli bernama Alexander Fleming, di mana ia tidak sengaja menemukan jamur yang mengkontaminasi bakteri Staphylococcus miliknya. Nah, jadi ternyata jamur tersebut bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri tersebut. Kemudian, Alexander Fleming menganalisis atau mengidentifikasi jenis jamurnya. Dan ternyata jamurnya itu berasal dari genus Penicillium. Nah, genus Penicillium ini menghasilkan senyawa antibakteri yang ia namai dengan penicillin. Di mana penicillin ini merupakan antibiotik pertama yang ada di dunia Sob. Nah, jadi Sob, secara alami bakteri dan jamur bisa menghasilkan antibiotik sebagai metabolit sekundernya, yaitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri ataupun membunuh bakteri tersebut. Nah, ternyata nih Sob, antibiotik itu tergolong ke dalam produk bioteknologi konvensional. Karena di dalamnya atau di dalam produksinya itu melibatkan prinsip fermentasi dan menggunakan mikroorganisme secara utuh dan juga langsung. Nah, tapi nih, kalau misalkan dalam pembuatan antibiotiknya melibatkan proses rekayasa genetika, maka antibiotik tersebut masuk ke dalam bioteknologi modern ya. Jadi antibiotik ini dalam pembuatannya ada yang menggunakan prinsip bioteknologi konvensional dan ada juga jenis-jenis antibiotik yang di dalam pembuatannya menggunakan prinsip bioteknologi modern. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah prinsip dari pembuatannya ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, dari pembahasan tadi, bahwa antibiotik ini merupakan senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri ataupun membunuh bakteri. Artinya tidak semua penyakit itu perlu antibiotik ya. Jadi, antibiotik hanya bisa digunakan untuk mengobati penyakit dari infeksi bakteri. Contohnya tadi flu. Flu itu tidak bisa diberikan antibiotik. Kenapa? Karena flu itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, berikutnya saya akan sebutkan beberapa contoh antibiotik. Yang pertama ada penicillin. Ini merupakan antibiotik pertama di dunia, di mana dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Antibiotik ini memiliki aktivitas bakterisidal atau dapat membunuh bakteri Sob, yaitu melalui proses mekanisme penghambatan sintetis dinding sel bakteri, yaitu sebagai inhibitor kompetitif bagi enzim yang berperan dalam pembentukan dinding sel bakteri. Nah, selanjutnya ada tetraxilin. Antibiotik ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces rhinosus dan Streptomyces aureus. Nah, kemudian antibiotik ini memiliki aktivitas bakteriostatik, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri Sob, yaitu dengan cara memblok tRNA saat sintesis protein yang dilakukan oleh bakteri tersebut.
Nah, oke, jadi itu ya pembahasan kita mengenai antibiotik. Semoga bisa dicerna dan jangan lupa pelajari materi pembelajaran lainnya. See you next video sob.